Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bang Indra tentunya di Jurus Sejarah. Kali ini Bang Indra akan melanjutkan cerita yang ditulis oleh Bri Story. Kalian bisa follow Twitternya di @briistory. Dan kali ini akan membicarakan tentang cerita nyata dari Restu. Kemarin Seno, sekarang Restu. Tentunya masih di cerita mengenai hantu perkantoran di Jakarta. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku Restu, wanita pekerja yang berkantor di wilayah Menteng. Gak jauh dari Taman Menteng lah. Aku bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi ini sejak tahun 2013. Kantorku gak berbentuk gedung bertingkat seperti perkantoran pada umumnya, tapi rumah besar 2 lantai dan memiliki basement sebagai tempat parkir. Walaupun bentuknya rumah, tapi termasuk bangunan yang sangat besar. Luas tanahnya juga besar banget gitu. Ada 2 bangunan utama sebagai kantor. Dua-duanya berukuran besar. Dua-duanya terdiri dari 2 lantai juga, tapi hanya bangunan pertama yang memiliki basement. Bangunan pertama sudah berbentuk bangunan modern, sudah dipugar, sedangkan bangunan kedua masih berbentuk gedung tua, tapi masih kelihatan kokoh sih. Bangunan kedua ini agak menyeramkan. Ruanganku berada di bangunan pertama. Nah, apabila harus menuju ke bangunan 2, kami harus berjalan kaki melalui basement, menyusurinya dari depan sampai ujung belakang, baru kemudian naik tangga menuju gedung 2. Cukup jauh jalan yang harus ditempuh, dan juga cukup seram sih. Oh iya, aku paling malas kalau harus mengunjungi ruang accounting. Kenapa? Yang pertama, ruang accounting berada di gedung kedua dan paling ujung pula. Untuk ke sana, aku harus melewati basement gedung 1, kemudian di gedung 2 harus melewati lorong bawah yang di atasnya ada gudang. Lorong ini sudah cukup menakutkan walaupun hari masih siang. Kedua, menuju ruang accounting ini harus melewati banyak ruang kosong, seperti gudang yang jarang dibuka pintunya. Agak menakutkan gitu. Ya begitulah. Waktu awal-awal kerja, aku seringkali mendengar cerita dari teman kantor mengenai keangkeran gedung kantor ini. Bermacam cerita, ada yang menurutku biasa aja, ada juga yang sangat menyeramkan sih. Tapi setelah aku coba simpulkan, ternyata ada benang merah di semua cerita dari teman-temanku itu. Ada satu kesamaan dari yang mereka ceritakan. Nyaris semuanya pernah melihat atau minimal merasakan kehadiran sosok perempuan berambut panjang. Namun warna pakaiannya berubah-ubah, kadang merah, kadang putih. Ada juga beberapa teman yang pernah melihat sosok ini sedang mengenakan topi khas perawat di kepalanya. Perawat? Iya, perawat. Waktu itu setelah hampir 1 tahun bekerja, sama sekali aku belum pernah merasakan hal-hal seram seperti yang dialami oleh beberapa temanku. Apalagi melihat sosok hantu perawat perempuan, belum pernah. Sampai akhirnya, seiring berjalannya waktu dan load pekerjaan semakin banyak, aku jadi sering kali harus kerja lembur sampai malam, atau malah harus datang pagi-pagi sekali sampai kantor. Iya, akhirnya aku merasakan dan mengalami semuanya. Kejadian seram di kantorku di bilangan Menteng. Aku lupa waktu itu hari apa, tapi ingat sekali kalau jam 6 pagi aku sudah sampai di kantor, sudah duduk di mejaku di lantai 2 gedung 1. Kenapa masih pagi banget sudah di kantor? Karena aku harus mempersiapkan barang yang akan dibawa kurir untuk diantarkan ke beberapa kantor cabang. Setelah sudah 1 tahun bekerja, ini menjadi kegiatan rutinku beberapa kali dalam 1 minggu. Memang ada security 24 jam yang menjaga kantor, tapi mereka nggak bisa menemaniku di lantai 2 karena harus standby di pos jaga gerbang kantor. Maka dari itulah jam 6 pagi itu aku benar-benar sendirian di dalam gedung yang 1. Office boy atau office girl kemana?
Mereka baru akan datang ketika jam 7. "Pagi, Pak," ucapku ke Pak Oji yang sedang berjaga di pos security depan. "Pagi, Mbak Restu. Wah, pagi amat nih, tumben datangnya," begitu kata Pak Oji. Setelah melewati pos security, lalu aku melangkahkan kaki menuju pintu utama. Di dalam, tentu saja lobi masih kosong, belum ada siapa-siapa. Setelahnya, aku melangkah menuju tangga ke lantai 2. Dalam perjalanan menuju tangga, aku harus melewati lorong panjang, yang kanan kirinya ada ruang kerja staf lantai 1. Ruangannya luas, berdinding kaca sehingga aku dapat melihat ke dalamnya dengan jelas. Di paling ujung lorong, di belakang, tempat di mana toilet dan gudang berada. Tapi belum sampai ujung lorong, aku sudah harus naik tangga ke lantai 2, menuju meja kerjaku. Tapi nanti aku juga harus kembali turun ke lantai 1. Ada yang harus aku lakukan di gudang utama. Sepi. Suasana gedung 1 ini sangat sepi. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Setiap sudut yang lewati hanya dengung kosong. Sekat suara benar-benar hanya berisi desis hening gitu. Ya aku belum merasakan keanehan apa-apa. Di kepalaku hanya berputar memikirkan pekerjaan yang harus aku lakukan ketika sudah sampai di meja. Setelah selesai menaiki tangga, aku sampai di lantai 2. Ya sama, lantai 2 juga masih sangat sepi. Hanya beberapa lampu saja yang dibiarkan menyala. Aku gak ada waktu untuk menyalakan semua lampu. Lantas membiarkan saja semua seperti itu. Singkatnya, setelah berada di meja, aku langsung mengerjakan pekerjaanku. Tapi ternyata hanya sekitar 15 menit saja duduk di depan komputer. Setelah itu aku harus turun lagi ke lantai 1 menuju gudang. Lantai 2 masih kosong melompong. Ketika memperhatikan sekitar, lantas aku langsung melangkah keluar ruangan menuju tangga. Lagi-lagi, hanya suara langkah kakiku saja yang kedengaran. Gak ada suara lain. Tapi sebentar, sepertinya aku mendengar sesuatu. Ketika sudah dekat tangga, ternyata aku mendengar suara langkah kaki. Dapat kupastikan kalau itu bukan suara kakiku. Langkah kaki yang sepertinya sedang menuruni tangga menuju lantai 1. Tak, 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 tak. Ya kurang lebih begitu suaranya. Aku langsung mempercepat langkah, coba mengejar sang empunya langkah kaki di depanku itu. "Mbak Juni," aku memanggil nama salah satu office girl. Aku pikir bisa saja itu suara sepatu Mbak Juni, tapi gak ada jawaban. Lalu aku melangkah menuruni tangga. Sementara suara langkah kaki di depan masih saja kedengaran. Akhirnya aku sampai juga di ujung tangga di lantai 1. Persis di depan tangga ada lorong panjang, ke kanan menuju gudang dan toilet, ke kiri menuju lobi dan pintu utama. Sempat beberapa detik aku memperhatikan lorong itu. Ke kanan dan ke kiri, kosong sama sekali, gak ada siapa-siapa. Suara langkah kaki yang tadi pun gak kedengaran lagi. Ya sudah, aku lalu melangkah menuju gudang di belakang. Panjang lorong yang harus aku tempuh untuk sampai gudang sekitar 20-25 meter. Cukup jauh, tapi mau gak mau harus menyusurinya walau gelap. Sesampainya di ujung, aku berbelok ke kiri, letak di mana gudang berada. Pintu gudang masih tertutup dan terkunci. Lalu aku membukanya. Setelah sudah berada di dalam, aku menyalakan lampu kemudian menuju meja komputer. Aku akan memeriksa ketersediaan barang di komputer itu. Posisi komputer menghadap pintu keluar. Di sebelah pintu ada lemari besar yang bagian depannya terbuat dari kaca. Di belakang meja komputer ada banyak rak yang berjejer sebagai tempat penyimpanan barang-barang penjualan gitu. Gak mau membuang waktu, aku langsung menyalakan komputer dan langsung bekerja. Nah, di saat inilah perasaanku mulai gak enak. Karena kembali teringat dengan suara langkah kaki yang terdengar di tangga tadi.
itu langkah kaki siapa ya sebenarnya? Selain itu, suasana di dalam gudang besar ini juga sungguh nggak nyaman. Dingin dan kosong. Aku sendirian di dalam ruang besar ini. Aku sendirian di dalam gedung besar ini. Sendirian. Benarkah aku sendirian? Perasaan semakin gak enak karena merasa kalau sepertinya aku gak sendirian. Tapi walaupun begitu, aku masih coba untuk gak menghiraukan. Aku lanjut menyelesaikan pekerjaan. Sampai akhirnya aku gak bisa menyangkal perasaanku lagi ketika aku melihat sesuatu. Ada yang menarik perhatianku. Kalau aku perhatikan, ada sesuatu gitu di lemari kaca besar yang ada di hadapanku. Dari lemari kaca ini, aku dapat melihat barisan rak besar yang ada persis di belakang aku duduk. Kenapa bisa begitu? Karena kaca yang ada di lemari dapat memantulkan pemandangan di belakang. Gak perlu menoleh. Dari pantulan lemari kaca, aku dapat melihat kalau ternyata ada sosok yang sedang berdiri memperhatikanku. Iya, di antara rak-rak besar itu ada sosok perempuan bergaun merah sedang berdiri, dia menghadap ke tempat aku duduk. Gak terlalu jelas kelihatan, tapi dari pantulan lemari kaca aku dapat melihat posturnya, bahkan wajahnya. Karena memang jarak kami cukup dekat, dia sepertinya hanya berjarak beberapa meter di belakangku. Aku terdiam beberapa belas detik, mencoba mencerna peristiwa yang sedang berlangsung. Sampai akhirnya tersadar kalau aku sama sekali gak mengenal sosok perempuan itu. Aku terus menatap lemari kaca. Sampai akhirnya sosok itu mulai bergerak. Perlahan dia memiringkan kepalanya lalu tersenyum. Melihat itu semua, aku langsung bangun dari duduk dan bergegas melangkahkan kaki menuju pintu keluar gudang. Sama sekali gak berani menoleh ke belakang. Setelah sudah berada di luar, lantas aku menyusuri lorong panjang menuju lobi depan. Ketika di lorong panjang inilah, entah apa yang ada di pikiranku, aku akhirnya menoleh ke belakang. Di ujung lorong, persis di depan pintu gudang, aku melihat kalau ternyata perempuan bergaun merah sudah berdiri di situ. Berdiri sambil tersenyum terus memperhatikan aku. Semakin cepat saja aku melangkah sampai nyaris berlari ketakutan. Setelah sudah berada di luar kantor, aku mengatur nafas sambil duduk di teras depan, menenangkan diri dan pikiran. Beberapa saat kemudian satu persatu teman karyawan lain berdatangan. Ketika sudah ramai, aku baru berani untuk kembali masuk untuk melanjutkan pekerjaan. Ya, itulah pengalaman pertamaku melihat sosok hantu bergaun merah. Selanjutnya, banyak kejadian menyeramkan yang aku dan teman-teman lain alami. Yang paling menakutkan adalah kejadian-kejadian seram yang terjadi di gedung 2. Nanti aku akan lanjutkan ceritanya di lain waktu. Nanti Bang Indra juga menunggu cerita dari Bang Bri Story. Jadi buat kalian yang sudah mendengarkan ocehan dari Bang Indra ini di channel Jurus Sejarah tentunya, terima kasih banget. Silakan like, comment, and share. Jangan lupa subscribe juga channel ini. Dan share lah ke teman-teman kalian bahwa Bang Indra sudah kembali. Bang Indra akan mengisi channel ini di waktu yang tidak ditentukan. Tapi tunggu aja, suara Bang Indra pasti akan muncul di Jurus Sejarah. Jadi buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.